Saya mau tampilkan tadi ayat Allah Subhanahu wa taala pada akhir surat Al-Jumu'ah, karena tidak connect, tidak nyambung bagi bapak dan ibu-ibu yang ada Al-Quran atau aplikasi Al-Quran. Silakan dibuka ayat terakhir dari surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada urutan yang ke-62 dari Al-Qur'anul Karim, dari surat Al-Qur'an. Berangkat kita dari ayat ini untuk menjawab fenomena yang berulang kali terjadi setelah Ramadan, yaitu penyakit yang hinggap setiap tahun setelah Ramadan kepada kita kaum muslimin. Itu penyakit futur namanya. Futur itu adalah kondisi di mana semangat yang melemah setelah sebelumnya berada dalam kondisi yang menggebu-gebu. Jadi futur adalah kondisi melemahnya semangat aktivitas setelah sebelumnya semangat itu bergejolak dan bergelora. Penyakit futur ini diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau, inna likulli syai'in, sesungguhnya segala sesuatu, atau likulli amalin, setiap amal itu ada syirrah. Makna syirrah itu adalah gejolak semangat yang menggebu. Jadi setiap amalan ada saat-saatnya demikian. Namun kata Nabi, wa inna likulli syirratin fatratan. Namun sesungguhnya setiap semangat yang bergejolak itu ada membawa fatrah. Fatrah itu ada saat menurunnya. Kalau kita bawakan kepada kajian ilmu al-aqidah, para ulama memberikan kesimpulan bahwa imanul mar'i atau imanul insan, iman seorang manusia itu yazid wa yanqus, bertambah dan kadang berkurang. Jadi tidak konstan saja. Ada saatnya grafiknya naik dan ada saatnya grafiknya menurun. Jadi naik turun. Ternyata amal juga demikian. Nah, kalau kita renungkan hadis tadi, tampaknya adalah kondisi amalan yang naik turun itu berhubungan dengan kondisi iman yang ada di dalam dada insan yang juga naik turun. Jadi kalau ada ulama mengatakan kenapa amal manusia pada suatu waktu menjadi melemah, kemudian jawaban dari ulama, karena yang di dalam dadanya juga melemah. Yang ada di dalam dadanya itu keimanannya itu juga melemah. Maka kondisi itulah yang berpengaruh kepada apa?
kepada amal perbuatan. Jadi karena itu tidak mengherankan bahwa dengan kondisi iman yang naik turun, maka amal pun akan demikian. Nah, Nabi SAW telah mengingatkan itu. Baik pada iman, nah sekarang kita bicara pada amal. Dalam pertemuan singkat kita ini, setidaknya kita bisa mendapatkan petunjuk bagaimana mengantisipasi kondisi menurunnya semangat umat setelah Ramadan untuk hadir di dalam kegiatan-kegiatan amal saleh. Tentu ini akan kita mulai dari diri kita. Yang malam ini kita coba mengkajinya. Apa yang bisa kita lakukan? Karena hampir setiap tahun seperti itu. Walaupun di bulan Ramadan sudah diingatkan. Bulan Ramadan buya-buya akan mengingatkan. Laidak kini sekarami ko. Jawaban orang dan satu tarawih ya. Indah buya. Gitu kan. Lendak bulan puasa saya tahu jam saji enggak, tapi faktanya di berbagai penjuru negeri ini ketika bulan Ramadan berakhir, semangat beramal juga terbawa turun. Nah, apa kata Nabi? Inna likulli amalin syirratan, sesungguhnya setiap amal itu ada saat-saat bergejolak. Semangat untuk melakukan, tapi ingat, wa inna likulli syirratin fatrah. Namun setiap yang bergelora itu ada saat-saat melemahnya, itu fatrah, futur. Mengendor semangat itu. Kata Nabi SAW, fa in sahibuha saddada wa qarraba fa arju. Namun jika ada orang yang menyadari kondisinya seperti itu, ini persoalannya kan banyak tidak sadar telah menurun itu. Namun kalau ada orang yang menyadari hal itu, dia mengalami situasi seperti itu, saddada wa qarraba, dia coba menuntun jiwanya untuk mendekat, jangan sampai hancur jatuhnya. Jangan sampai terlalu jauh turunnya ke bawah, tapi dia mencoba mendekat. Jadi ibarat bandul ya, katiko bersemangit katanya, katiko ke bawah kok dapat jangan jatuh mana ke dasar. Saddada wa qarraba. Saddada wa qarraba maknanya berada pada posisi di tengah, sedang, jangan turun mana. Nah, kata Nabi, fa'arju, saya berharap orang itu selamat. Nah, dengan catatan apa? Dia tetap berada di dalam keikhlasan mempertahankan amalnya. Tapi kalau dia mencoba memacu berbagai macam, tapi yang dikejarnya hanya sekedar popularitas orang, woi sanu tu yo san, yang kalau itu yang dicari, karena Nabi fala ta'uddu, tidak usah dianggap orang itu menjadi orang yang selamat. Jadi selama keikhlasan dia pertahankan, dan dia tetap walaupun menurun tapi tidak dalam posisi yang sangat jatuh, orang ini masih harap, Nabi berharap orang Islam. Tapi kalau yang terjadi sekarang ini, di mana begitu terbaliknya keadaan di tengah umat,
di saat-saat tertentu gejolaknya begitu menggebu, kemudian hilang sama sekali, ini adalah bahaya besar. Dan ini yang terjadi di tengah kehidupan kita, wahai kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Terus bagaimana kita menyikapi itu? Nah, mari kita lihat. Tadi saya sudah bacakan hadis Nabi dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abi Hurairah tentang gejolak semangat dan melemahnya semangat. Tetapi kenyataannya memang demikian. Nah, itu yang harus kita cari solusi. Nah, awak kaji itu nanti suwo di dalam hidup. Siapa saja bisa melihat fakta. Masjid-masjid kita, majlis-majlis ilmu kita, jamaah salat kita. Kalau dibandingkan dengan semangat di saat-saat seperti bulan Ramadan turun. Nah, apa langkah kita berikutnya? Mari kita merenungkan ayat terakhir dari surat Al-Jumu'ah yang saya minta tadi Bapak dan Ibu-ibu melihat ayat itu. Apa bunyi ayat itu? Dan kita kaji sebab turunnya. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairun minal lahwi wat tijarah wallahu khairur raziqin. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan, dan apabila mereka melihat bisnis, tijarah itu bisnis atau perdagangan, au lahwan atau permainan. Makna lahwan ma yulhi, segala sesuatu yang membuat orang menjadi terlalai. Dalam ayat ini apa kata Allah? Dan apabila mereka melihat prospek bisnis, melihat perdagangan sedang terbuka di hadapan mereka, au lahwan atau permainan, infaddu, mereka bubar, ilaiha, bubar dari kondisi awal bermajlis, mereka bubar dan menuju kepada nyanya itu, nya mana? Nya tijarah, kepada bisnis dan perdagangan itu. Wa tarakuka qa'ima, dan mereka tinggalkan engkau. Engkau di situ siapa? Rasulullah. Dan mereka tinggalkan engkau qa'ima, dalam keadaan berdiri. Nah, untuk memahami ayat ini perlu kita memahami sabab turunnya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan sabab turun ayat ini. Apa kata Jabir? Bisa kita lihat sabab turunnya itu di dalam berbagai kitab tafsir. Ada di dalam kitab Al-Imam Al-Qurtubi, juga kita temukan di dalam tafsir Al-Imam Al-Baghawi, dari berbagai riwayat
Yaitu pada suatu kali di saat Nabi sedang berkhutbah Jumat. Nabi sedang khutbah. Ada dua sebab turun. Yang pertama datang Ir. Ir itu adalah kafilah dagang yang terdiri dari unta yang membawa barang-barang datang dari Syam ke pasar Madinah. Pasar Madinah itu kalau kita mau ceritakan posisinya berada di bagian barat dari Masjid Nabawi yang sekarang berada antara area musalla dengan taman yang merupakan bekas dari Saqifah Bani Sa'idah. Di sebelah kanan orang yang salat di Masjid Nabawi ketika menghadap ke kiblat. Di situ pasar. Itu pasar pertama kaum muslimin. Namanya Suq Al-Manakha. Saya pernah ceritakan di sini dahulu. Jadi ketika khutbah berlangsung, Nabi sedang menyampaikan khutbah. Datang kafilah dagang. Ada yang mengatakan ketika itu adalah musim paceklik, kelaparan, berbagai macam berita. Tapi yang jelas, hadir kafilah dagang dan sampai di pasar, orang di luar berteriak, bersorak senang. Artinya berita itu terlihat, terdengar oleh orang yang sedang beribadah Jumu'ah di dalam masjid Nabi. Ketika mereka tahu kafilah dagang itu datang, maka banyak sahabat yang bubar, berdiri dari mendengarkan khutbah Nabi dan berlarian atau bergegas keluar untuk mendapati atau berebut ke arah kafilah itu, khawatir didahului oleh yang lain. Banyak pertanyaan kalau kita mau ceritakan, kalau berhenti kita sampai di sana. Pertanyaan pertama, sahabat iya. Oh sahabat begitu ya, bisa begitu ya? Iya. Ini sahabat Nabi ini. Kalau seperti itu sahabat apa tidak rendah mereka? Tidak. Bagaimana mengatakan tidak? Karena keadilan para sahabat itu kita sepakati dan kita yakini bukan dalam makna mereka ma'sum. Itu yang perlu kita catat ya. Para sahabat itu udul, adil. Istiqamah dalam beragama. Tidak terjatuh ke dalam perbuatan dosa besar. Mayoritas mereka. Dan itu sahabat. Tetapi bukan berarti mereka itu ma'sum. Mereka bukan berarti terpelihara dari dosa atau dari kesalahan yang berakibat sebagai dosa. Sahabat tidak sampai ke tingkat itu. Di dalam keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-ma'sum, yang ma'sum itu hanyalah Nabi dan Rasul. Kalau secara person kita bicarakan, hanya Nabi dan lebih dari itu tidak. Kecuali Syiah yang menurunkan kemaksuman itu kepada imam-imam mereka sampai 12 imam. Ahlus Sunnah tidak. Jadi jangan heran kalau sahabat ada yang keliru. Nah, dan perbuatan yang sekali ini adalah termasuk perbuatan sahabat yang tidak benar. Karena itulah makanya disindir dalam bentuk teguran oleh Allah Subhanahu wa taala.
di ayat ini dalam rangka menegur. Cuma bedanya sahabat dengan awak. Kalau tersalah kena tegur, capek sadar. Itu bedanya. Sebagian dari awak lah salah kena tegur, membalik melantiang lo kadang begitu. Itu bedanya. Kalau sahabat keliru, ya contoh saja. Abu Bakar pernah bersumpah tidak akan memberikan bantuan kepada kerabatnya karena kerabatnya itu ikut-ikutan pula. Ikut-ikutan pula berpandangan negatif kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika tersebar berita fitnah, tuduhan keji kepada Ummul Mukminin, yang kemudian dibebaskan Ummul Mukminin Aisyah oleh Allah Subhanahu wa taala dari tuduhan keji perselingkuhan itu. Abu Bakar tahu ada kerabat yang selama ini terus dia berikan santunan, bantuan, dia bantu. Hidupnya susah, dibantu oleh Abu Bakar. Ketika Aisyah difitnah orang, satu lainnya tu. Tahu Abu Bakar bersumpah, tak kalian tolong lah sudah. Coy itu mana perang ni. Tapi ketika Allah menegur, mengingatkan, jangan sampai sumpah dengan memakai nama Allah menghalang orang untuk berbuat kebaikan. Sadar Abu Bakar, kembali dia berikan. Itu bedanya sahabat. Jadi kalau kita ditanya bagaimana sahabat Nabi tidak maksum. Tidak maksum. Tetapi mereka adalah orang-orang yang memiliki kelembutan hati ketika terkhilaf atau tersalah di dalam mengambil sikap dan ditegur oleh syariat, tegur oleh Allah, ditegur oleh Rasul. Mereka adalah orang-orang yang mudah kembali kepada yang hak. Nah, begitu perangai umat generasi awal itu. Yang hari ini berat. Malah umat hari ini kalau ditegur oleh ulama yang ini, nyo cari ulama lain dan sependapik je nyo. Kalau diingatkan oleh ustaz yang ini, nyo cari ustaz lain, kok bisa menjadi tandingan. Kalau ndak jo tersuruh, nyo cari-cari alasan nan ka bisa memenangkan perlu menegaan menang basah sekalipun. Jauh karakter. Jadi kalau orang berbicara karakter building ya, membangun karakter, kita sudah lama berbicara tentang kepribadian seorang muslim yang harus dibentuk di tengah kehidupan kita sebagai umat. Sebenarnya kita sudah punya pola, sudah punya model. Cuma sekarang ini pola dan model yang diberikan oleh Islam itu kita buang. Dan kita pakai pola-pola lain, model-model lain. Lihatlah anak-anak muda kita hari ini, siapa yang menjadi idola mereka? Bagaimana pola pendidikan? Coba lihat. Sebentar lagi akan ada tamat-tamat sekolah. Iya kan? Perayaan-perayaan kelulusan dan berbagai macam. Apa yang dilakukan oleh anak-anak muda kita? Coret-coret baju, joget-joget. Apalagi sekarang berjoget itu ditunjukkan oleh tokoh-tokoh. Lihatlah guru-guru sekarang. Dahulu jangan keserupa itu, kurang dari itu saya malu guru. Kedindak. Guru di depan muridnya masih onjak. Live di media sosial. Hebat kata dia.
Nah, bagaimana kita akan mengingatkan anak-anak muda gurunya saja serupa itu? Ada acara pelatihan berbagai macam. Masadio kan pula tu acaranya. Diiringi dengan musik berjoget sekiri kanan, laki-laki, perempuan, bapa, ibu, guru. Nah, kemudian bertampilkan supaya ditonton orang banyak. Jadi ketika kita berbicara tentang syakhsiyah atau karakter kepribadian seorang muslim, kita sudah punya model, lah ada tauladannya dan ada polanya. Coba awak tinggalkan itu dan kita ikuti dengan apa? Anan wak turut kini aponan populer. Anan viral. Itu kini yang terjadi. Kembali kita kepada sahabat tadi. Sahabat bukan orang yang tidak pernah tersalah. Mereka pernah tersalah. Umar bin Al-Khattab yang dikatakan Al-Faruq itu bukan tidak pernah tersalah. Abu Bakar As-Siddiq juga demikian. Mereka bukan orang-orang yang ma'asum. Tetapi karakter yang menonjol pada sahabat itu adalah sur'atul rujuk. Segera, cepat dan mudah sadar kembali kepada yang hak kalau ditegur. Kalau ada wakna bisa membalikkan semangat itu, berarti kita telah mengambil satu karakter sahabat yang mulia itu. Ini yang terjadi. Kata Jabir bin Abdullah, ketika pedagang kafilah itu datang dan terdengar dari dalam masjid orang berhamburan keluar atau orang bubar dari mendengarkan Nabi berkhutbah. Nabi sedang menyampaikan khutbah di mimbar berdiri, yang lain lapai, tinggal bara orang saja dalam saji lain 12 orang. 12 orang. Ada yang mengatakan dari yang 12 itu 10 adalah orang-orang yang diberikan berita gembira dan dijamin masuk surga. Dan Jabir bin Abdullah mengatakan, wa ana minhum, saya salah satu yang tinggal, tidak ikut keluar. Ada riwayat lain tentang sebab turunnya adalah al-lahu, yaitu permainan-permainan, nyanyi-nyanyian yang diiringi dengan gendang yang lewat di dekat masjid ketika hari Jumat di saat ada apa? Di saat ada pernikahan. Nabi sedang khutbah. Orang yang tadi sedang mendengarkan khutbah Nabi, mendengar bunyi-bunyian seperti itu, keluar pergi melihatnya. Tinggallah Nabi. Wa tarakuka qa'ima. Mereka tinggalkan engkau berdiri menyampaikan khutbah. Kalau kita mau renungan, coba bayangkan. Jadi kalau kini ada penceramah sedang ceramah, kemudian tidak didengar orang, tidak usahlah hati-hati mana. Nabi sudah itu orang. Nah, tetapi bedanya apa? Ketika ayat ini turun, para sahabat tidak ada lagi melakukan hal yang seperti itu. Itulah yang ditegur. Melihat bisnis, melihat permainan. Jadi ini kewaspadaan kita ini. Dua perkara yang akan melalaikan orang dari istiqamah di dalam menjalani ibadah dan tuntunan, tetap berada di dalam naungan tausiah dan arahan dari syariat ini. Ada dua. Itu adalah godaan paling berat. Yang pertama tijarah, yang kedua lahwun. Harus diwaspadai. Yang pertama adalah perdagangan bisnis, yang kedua adalah permainan, hobi dan berbagai macam yang melalaikan orang.
Itu yang terjadi hari ini. Di dua godaan berat orang untuk istiqamah. Bisnis, yang kedua permainan. Saya tidak mengatakan bahwa bisnis itu haram. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengatakan, tidak ada mengatakan haram. Makanya apa kata Allah kepada nabinya? Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka itu, ma indallahi khairun minal lahwi wat tijar. Apa yang ada di sisi Allah khair, lebih baik. Nah, karena itu tidak seluruh lahwun itu pula haram. Kan orang sekarang heboh ya bertengkar perkara musik berbagai macam ya. Dia mempergunakan ayat Allah tentang lahwal hadis, kemudian memakai hadis Nabi yang terkait yang ada tersebut di dalamnya, al-ma'azif, aqwam min ummati, kelompok dari umatku, kaum dari umatku, yastahillun al-hir wal harir. Dan kemudian al-ma'azif, kemudian dengan alasan itu maka sebagian ada yang mengharamkan secara mutlak, ada yang mengatakan haram muqayyad dan berbagai macam. Kemudian banyak yang bertanya bagaimana pandangannya. Saya katakan saya malas masuk dalam perdebatan media sosial seperti itu. Tidak menyelesaikan masalah. Tujuannya untuk apa itu? Tapi kalau ada yang bertanya apakah perkara musik itu adalah perkara yang muttafaq alaih, sepakat ulama padanya, atau mukhtalafi, apakah ikhtilaf ulama padanya, saya berani mengatakan itu perkara mukhtalafi. Tetapi ingat, baik yang mengatakan haram mutlak maupun yang mengatakan haram berkait, kalau dicalikkan ke mereka model-model musik dan kini besi jongkek di atas pentas tu, kedua ulama tu sepakat mengatakan haram tu. Kadang-kadang awak tak sampai ke situ mengkajinya. Heboh hanya dengan mendengarkan narasi-narasi. Kalau ditanyakan kepada ulama yang mengatakan musik menurut saya, ini kata dia, haram mutlak. Ada yang mengatakan tidak haram mutlak, tapi haram ada kaitnya. Kaitnya kalau bercampur dengan yang haram, kemaksiatan, membuka aurat, ada yang menyanyi di hadapan orang yang tidak bisa mendengarkannya, isi kalimatnya tidak benar. Dan ada juga yang mengatakan musik ini boleh seperti gendang dan yang lain tidak boleh, dan berbagai macam, dengan berbagai macam jabaran. Kalau dibawalah dua kelompok tadi tu, kamarilah ustaz, kamarilah kiai, kamarilah buya, apabila cari orang organ tunggal produksi basi antak muda itu tu kira-kira halal tu haram. Amu yakin keduanya mengecekkan haram. Jadi kadang perbedaan pada konsep belum tentu membawa perbedaan di dalam implementasinya. Cuma sekarang sebagian orang diseret seolah-olah kalau ada ustaz yang mengatakan ini haram tapi tidak mutlak, ada kaitnya, seolah-olah ustaz tua tuduh berarti kau menghalalkan goyang-goyang tu yo. Tak situ. Itu perangai dari sebagian orang yang masuk ke dalam media sosial kemudian mencoba membentur-benturkan. Yang saya sedihkan adalah para dai ikut terjebak pula dengan gaya seperti itu. Na'udzubillah min dzalik, dari fitnah. Makanya saya setiap yang bertanya, sudahlah, hentikanlah perdebatan itu. Kalau mau berdebat secara ilmiah, tidak perlu ditonton orang banyak itu. Orang banyak itu tidak punya ukuran untuk melihat mana yang lebih dekat kepada nas, mana yang jauh. Tidak ada ukuran. Mereka sudah seperti supporter bola saja tu. Tahu apa ibu-ibu supporter bola? Kalah nak klub na dibelanya, acenyo. Main awak cantik, cuma eksekusi sekurang. Inilah fanatik dulu. Nah itu nan dibawakannya. Anamu pula awak para dai, para ustad dimodel itukan oleh para netizen, senang lot awak untuk gunanya. Apa nan dicari? Jadi saya berharap yang seperti itu
dibawa ke ruang yang khusus. Kalau ingin mengkaji juga, kaji secara ilmiah dengan metodologi istinbat hukum yang benar, yang tepat. Kan ada ukuran para ulama ketika melahirkan hukum. Nah, kembali kita kepada ayat. Apa bahaya? Dua bahaya. Yang pertama adalah tijarah, bisnis. Yang kedua adalah lahwun, permainan. Ini adalah yang sangat berpengaruh kepada tingkat keistiqamahan orang di dalam menjaga komitmennya di dalam menjalankan tuntunan syariat. Karena tidak semua tijarah, bisnis itu halal, jelas. Ada yang haram. Walaupun hukum asalnya adalah mubah, tapi bisa bercampur. Kalau sudah jatuh kepada yang haram, sangat berbahaya lagi. Sedangkan bisnis yang dalam hukum mubah pun, yang dalam hukum boleh, berdagang tanpa ada di situ hal-hal yang diharamkan oleh syarak, kan halal, boleh. Yang boleh pun kalau sudah sampai melampaui batasnya, sehingga tidak lagi menjaga saat-saat orang untuk menjalankan kewajiban syar'inya, bisnis yang melalaikan itu jelas merusak tingkat keistiqamahan orang dan menjatuhkan semangat yang menggebu tadi menjadi runtuh. Yang terjadi. Jadi karena itu pesan yang pertama yang ingin kita sampaikan kepada umat, betapapun kehidupan ini mesti tentu harus berjalan dengan kondisi dan keadaan yang sama. Kita ketahui payah kini iyo, ekonomi kini sulit bulia, boleh jadi tidak kita bantah. Nah, para pedagang banyak yang mengeluh, iya kita dengar. Tetapi sesibuk apapun, seberat apapun tantangan hidup dalam mencari nafkah, ingat kalau sudah saatnya syariat menuntut kita untuk menjalankan kewajiban, pandailah di dalam memilih mana yang akan didahulukan. Seperti tadi, boleh kafilah dagang itu datang, tapi ingat kamu sedang menjalankan kewajibanmu, sedang melaksanakan ibadah yang wajib kamu jalani bersama Rasul ketika itu. Kenapa Nabi kamu tinggalkan berdiri berkhutbah? Itu teguran pertama. Jadi kehidupan inilah yang terus menjadi alasan kita. Mbak ada datang kamu saja, yo payah kini. Kok serupa itu, yo rumi kini, iyo rumi. Betul payah. Tapi sesibuk apapun kita mencari uang, mencari nafkah, sesibuk apapun kita dengan pekerjaan kita, wahai kaum muslimin dimanapun, pegawai-kah, pedagang-kah, kalau sudah saatnya panggilan untuk hadir ke rumah Allah beribadah, tidak dalam keadaan musafir, tidak dalam keadaan uzur syar'i, datanglah, penuhi. Nah ini adalah yang pertama. Ingat bapak dari ibu-ibu kisah Hanzalah Abu Rib'i al-Usaidi, ketika dia telah mengatakan dirinya melakukan kemunafikan di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar datang ke rumah Abu Rib'i Hanzalah, bertanya, kaifa anta ya Hanzalah? Hadis ini sahih. Apa jawab Hanzalah? Qad nafaqa Hanzalah ya Abu Bakar. Abu Bakar, Hanzalah telah berbuat kemunafikan. Mendengar itu orang mengaku berbuat munafik, terkejut Abu Bakar. Subhanallah, madza taqul? Subhanallah, apa yang kau katakan ini, kata Abu Bakar.
Tapi kata Hanzalah, ya Abu Bakar. Hanzalah memberikan alasan. Hei Abu Bakar, kunna, bukankah kita, saya, kamu dan lain-lain, ma'an Nabi SAW, bersama Nabi SAW. Kalau kita duduk bersama Nabi, apa yang beliau lakukan? La yazalu yudzakkiruna bil jannati wan nar, senantiasa mengingatkan kita dengan surga dan neraka, ka'annahuma ra'yal aini, seolah-olah surga dan neraka itu tampak di mata awak. Tu ketika awak duduk je Nabi itu. Falamma kharajna min indi, ketika kita keluar dari sisi Nabi, bubar pengajian, selesai acara, pulang awak, afasnal azwaja wal aulada wad dhai'at, bergaul kita dengan anak isteri kita, dan sibuk kita mencari nan kailang kuah nan dak kabatan lama, iaitu dunia ini. Apa yang terjadi? Nasina kathira, banyak awak nan lupa pituah dan nasihat tan Nabi tadi tuah. Kecik Hanzalah tu munafik namanya tu. Dekat Nabi entah dek kesadarnya. Lah bubar nak dekat Nabi, lalu lupa saja nasihat beliau. Ingat kan hadis ini? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Kulluna lanalqa dhalik. Kalau bahasa awaknya, kau itu nang kau sabui Hanzalah, ndak engkau sekan naik surang. Sado awak tu taborendong tu. Semua kita bertemu hal itu. Keadaan yang demikian. Terus bagaimana lagi? Fadhahabtu ma'ahu. Kata Hanzalah, aku berangkat bersama Abu Bakar bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk bertemu Rasul, Hanzalah langsung berkata, qad nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Hanzalah telah berbuat kemunafikan ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Wa ma dzak? Apa itu kata Nabi? Diceritakan oleh Hanzalah apa yang dia katakan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Nabi? Ya Hanzalah, wahai Hanzalah, law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikr, seandainya jikalau kamu bisa berketerusan, tadumun, daiman, senantiasa, ala ma takununa indi, dalam kondisi bagaimana engkau berada bersamaku, kalian berada di sampingku, bisa bertahan terus seperti itu setelah keluar berpisah denganku, wa fi dzikri, dan senantiasa berzikir, ingat dengan Allah. Apa janji Nabi? La safahatkumul malaikatu fi furushikum wa turuqikum, tentu malaikat akan menyalami kalian di mana? Di tempat-tempat kalian berbaring, di jalan-jalan yang kalian tempuh. Maknanya apa? Malaikat akan senantiasa bersama kalian, mendoakan kalian, memberikan ucapan selamat kepada kalian. Kalau bisa bertahan, walakin, nah kalimat ini yang perlu kita catat. Namun atau akan tetapi, itu pertanda bahwa itu berat. Walakin ya Hanzalah, as-sa'ah was-sa'ah. Ada kalimat yang tersuruh di situ dan harus wak paham itu. Akan tetapi nak satu orang bisa serupa itu do. Bahkan ada yang mengecekkan, dan serupa itu tu ndak banyak orang bisa do. Barek karajo dan serupa itu tu. Akan tetapi kata Nabi, kok indak mana taluk serupa itu. Kalau tidak bisa begitu, apa sikap yang harus diambil? As-sa'ah was-sa'ah. Waktu-waktunya jago yo. Nah itu yang dimaksud tadi. Kalau sudah ada panggilan untuk hadir, nanti ada dua hal yang harus dijaga. Walau bagaimanapun sibuknya berbisnis, walaupun bagaimana asyik pun dalam bermain, walaupun permainan yang halal sekalipun, datang, jago waktunya. Kalau lain bisa menjago waktu-waktunya itu, ala zuhur kok, lah tunggu dulu, penuhi dulu panggilan. Selagi itu dijaga, maka insya Allah. Nah apa yang dijaga? Terakhir, dua hal yang menjadi fungsi pokok dari masjid ini.
Apa itu? Yang pertama adalah ibadah wajib. Ya Bapak dan Ibu, ibadah wajib. Yang kedua apa lagi? Majalisil ilm, majlis ilmu. Jadi dua ikut. Karena itu pengurus masjid Abu sarankan dua ikut terus cari cara bagaimana menghadirkan jamaah secara rutin beribadah yang wajib, yang kedua bermajlis ilmu. Dua itulah yang akan menjadi apa? Yang menjadi saat-saat kita menyeimbangkan semangat dan mulai mengendor tadi, yaitu topang balik. Dengan itu ditopang kembali. Dengan apa? Dengan ibadah yang wajib. Yang kedua dengan apa? Dengan majlis ilmu. Itulah dua peran utama yang tidak boleh lepas dari rumah Allah ini. Sebenarnya peran masjid itu banyak, tapi yang lain itu bisa dibawa di luar, terwakili. Dahulu Nabi membagikan zakat di masjid, tapi bisa terwakili di kantor Basnas, silakan. Di kantor silakan. Dahulu Nabi SAW membuat peradilan di masjid. Kalau ada orang bertikai, di mana ditunggu Nabi? Di masjid. Di mana disidang dek Nabi? Di masjid. Tapi peradilan boleh terwakili dibuat di luar. Apa lagi? Nikah misalnya, boleh saja nikah di masjid, tapi dia bisa dilakukan di mana. Tapi dua perkara ini, walaupun bisa dilakukan di luar, tapi masjid tidak tergantikan untuk yang dua ini. Apa itu? Berjamaah, melakukan salat fardu. Yang kedua apa? Bermajlis ilmu. Untuk itulah masjid itu dibangun. Jadi kalau kita mendengarkan Nabi menegur orang yang mengumumkan barang hilang, kan tidak boleh di masjid. Kalau ada orang yang maknanya mengumumkan barang hilang itu bukan barang dapat ya, barang hilang. Kalau berdiri orang di sana, Bapak dan Ibu, ambo kehilangan niko. Kalau ada nombor tamu, tolong hubungi nomor sekian, nomor sekian. Nah, itu kalau ada yang berkata di antara jamaah yang mendengar, itu boleh di dalam syarak itu. Mudah-mudahan tidak dibalikkan di Allah barang engkau hilang itu. Nah, termasuk juga yang terlarang apa? Melariskan dagangan. Itu makanya saya dulu pernah ceramah di sini. Ketika saya melihat ada banner waktu itu, banner umrah atau berbagai macam di dalam masjid. Dan pernah juga dahulu bank syariah menempelkan apanya tuh di pagar itu dahulu. Saya suruh turunkan. Itu tidak di sana tempatnya. Nyokan syariah, yo tapi luar tu tidak di ruang ini. Ada riwayat kalau ada orang melariskan dagangannya di dalam masjid, boleh dikatakan oleh orang yang melihat, oleh orang yang mendengar, la arbahakallah, mudah-mudahan tidak dibuat balabo kali engkau di Allah Subhanahu. Jadi ada hal-hal yang tidak boleh dan ada tujuan utama. Ketika Nabi katakan kenapa itu tidak boleh? Masjid la yubna lihada, tidak dibangun untuk itu. Nah, pertanyaan awak, untuk apa saja dibangun? Dua utama, itulah peran utama. Dua peran utama masjid tersebut. Satu untuk apa? Lil ibadah jamaatan, untuk ibadah berjamaah yang telah dijelaskan oleh syarak. Yang kedua apa? Untuk bermajlis zikir, bermajlis ilmu. Adzinallahu fi buyutin
Allah izinkan di rumah-rumahnya untuk dikumandangkan zikir, disampaikan tausiah. Itu makanya Jumat di masjid. Dalam Jumat apa ada? Tausiah bittaqwa. Jadi dua peran utama masjid ini harus diperjuangkan oleh umat sebagai apa? Sebagai timbangan untuk menyeimbangkan menurunnya semangat. Ikulah Karajo Barik pengurus, Karajo Barik jamaah rutin untuk bisa mengajak. Itu tidak bisa diandal pengurus, tapi juga jamaah rutin untuk membawa orang. Satu orang mambo surang, yuk salat. Yang perlu dibawa itu orang sebelah nyebelah awak dulu, ndak orang solok pe datang ke pesisi majak orang dan saji solok langgang juga. Ajak. Nah, jadi dua hal ini adalah sebagai wadah untuk kita mendongkrak kembali turunnya semangat untuk berjalan di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.